Nah, sekarang kita di dalam books ini kita tuh kurang satu hal yaitu cover ya. Jadi mungkin di sini kita tambahkan kolom namanya cover gitu, lalu varchar 36 ya. Nanti ini akan nyambung dengan cover ID, boleh ya, cover ID. Kita akan sambungkan dengan yang ada di media ya. Jadi nanti media ada path-nya ya, ID-nya. ID-nya ini akan kita pakai di books gitu ya. Oke. Lalu di golang kita ya, kita akan ubah di dalam domain book ini ada tambahan yaitu cover ID ya, SQL null string db cover ID. Lalu di dalam domain juga kita tambahkan satu lagi ya, yaitu media gini. Tipe media struct ID string, db-nya adalah ID ya. Lalu ada path-nya apa ya? Nah ini. Lalu ada created at ya, SQL null time db created at. Lalu di sini ada media repository ya, ada interface. Yang pertama adalah find by ID ya, ctx context ID ini string. Lalu kita akan kembalikan medianya dan error. Lalu ada juga yang namanya find by IDS ya, ctx context IDS string gini. Lalu kita kembalikan list of medianya. Lalu yang selanjutnya ada juga save ya, untuk create context lalu media kita kembalikan errornya kayak gini ya. Lalu kita bikin service-nya ya, media service gini, interface. Tinggal kita bikin aja yang create ya, ctx context lalu datanya apa ya. Mungkin di sini sebetulnya nggak perlu service juga nggak masalah ya, karena nanti di path ini kita akan kirimkan langsung di dalam modulnya ya. Di sini di dalam API-nya kita udah buat. Jadi mungkin DTO-nya sederhana aja ya. Si DTO-nya ini namanya adalah media data. Ini tipe create media request struct, ada path-nya aja ya ini. Atau nggak perlu JSON juga nggak masalah ya. Lalu untuk di sini ada media data ya, struct ada ID tentu aja string JSON. Lalu ada path gini string JSON. Lalu ada URL teman-teman ya, JSON. Nah kayak gini. Jadi nanti di sini kita tambahkan request dto create media request dan errornya apa ya, kayak gini. Kayaknya harusnya bukan ini dah, kita mendingan gini, create atau media data dan error. Nanti kita akan kembalikan juga ya media ID-nya. Lalu kita buatkan konkretnya di dalam internal repository ya. Di sini kita buatkan satu namanya adalah media ya. Ini tipe media repository struct db goku.database. Di sini ada function new media gini, koneksi sql.db lalu domain.media repository ya, kayak gini. Kita kembalikan media repository db goku.new default lalu koneksinya apa. Tinggal kita implementasikan aja yang missing ya. Ada berapa nih? Ada 3 ya. Nah, ini saya coba tutup lalu saya taruh di sini paste ya. Konteksnya coming from context ya. Kalau kita lihat di sini ada konteks. Lalu untuk find by ID juga sama, tinggal dataset gini m.db from media where goku.c ID-nya equals to ID. Ini nggak harus begini ya, kita juga bisa gini sebetulnya. Goku.ex ya. Jadi ID gini, ID. Kayak gini bisa juga. Lalu
di sini saya pengen tampilkan errornya ya. Ada media error, ini saya taruh variabel di sini ya. Dataset scan struct ya. Scan struct contact ctx kita taruh di media. Nah, tinggal kita return aja. Sip, media ID-nya udah, lalu kita copy aja nggak apa-apa. Kita paste di find by IDs gini ya. Nah, ini nggak bisa nih. Jadi harusnya goku.in. Ini boleh. Jadi di sini mungkin kita ganti aja ya. Jadi goku.cid ya, gini in IDs. Nah, ini boleh ya. Karena dia adalah struct ya, kita kayak gini bentukannya. Media sama aja ya, boleh. Media lalu error kayak gini. Nah, sip. Untuk yang save akan jadi eksekutor harusnya. Lalu m.db.insert ke media ya. Lalu kita set row-nya dari media gini, lalu eksekutor. Nah, sip. Eksekutor exec context ya, ctx. Tinggal kita return aja errornya apa. Sip. Oke, konkret untuk repository udah dibuat, tinggal kita pergi ke service ya. Di sini ada media gini, boleh aja ya. Media, tipe media service, struct gini, media repository, domain.media repository. Ada function new media. Ini lalu media repository, domain.media repository. Nah, kayak gini ya. Lalu di sini tinggal kita kembalikan domain.media service. Lalu kita return media service gini, media repository dapat dari media repository. Kita implementasikan cuma satu aja ya yang create. Nah, gini. Konteksnya kita import dari from context kayak gini. Lalu kita bilang aja di sini media domain.media ya. ID-nya dapat dari UID new string ya, kayak gini. Lalu ada path-nya diambil dari request path ini. Lalu created add-nya diambil dari SQL null time, valid-nya true, lalu time-nya adalah time.now. Nah, kayak gini. Lalu udah ya, sebetulnya tinggal kita cek aja error atau enggak ya. Jadi m.media repository save ctx kita taruh di media gini. Kalau error kita kembalikan saja errornya ya. Jadi di to.media data lalu nil. Bukan error ya. Oke. Lalu kita untuk mengenerate URL itu gampang sebetulnya ya. Jadi di env ini saya pengen ada server asset URL ya. Jadi gini. http localhost 9000. Nah, kayak gini. Ini boleh ya. Lalu media. Ini boleh kayak gini. Oke. Jadi nanti kita tinggal nge-concat aja antara media.path kita gabungkan ya. Jadi di sini ada path.join ya. Bukan file path tapi path. Kita ambil dari API dari config ya. Jadi model kita akan tambahkan di sini server ini ada asset ya, asset string. Oh iya, kita juga perlu kayaknya satu lagi untuk yang storage ya. Jadi di sini ada storage path gini. Nah, ini. Jadi nanti kita akan nyimpan file-file kita di sini di storage path. Jadi di sini mungkin ada lagi satu lagi media atau storage ya. Struct ada path string atau base ya, base path. Di sini ada storage. Nah, ini lalu di loader ini tambahannya tadi dua ya, ada asset os.getEnv server asset URL ya tadi. Kita copy aja di sini, taruh di sini. Lalu di bawah ada storage ya, storage. Kita ambil base path-nya dari os.getEnv storage path. Oke, sip. Kita pergi lagi ke media di sini. Saya pengen nangkep config-nya ya. Config. Nah, boleh kayak gini. Jadi di sini ada config. Lalu saya taruh config-nya di sini. Sip. Nah, di sini kita akan concat antara m.conf.server.asset dengan media path-nya ya. Kayak gini.
Sip. Tinggal kita kembalikan saja ya. Di to.mediadata ada ID dapat dari media ID, lalu path juga dapatnya dari media.path, lalu URL diambil dari media.url. Bukan media URL ya, harusnya dapat dari URL. Lalu nil. Nah, sip. Mantap ya. Terus di sini kita akan bikin API untuk naruh media ya di sini, media. Nah, nih. Tapi sebelum itu saya pengen bikin folder storage di situ. Nah, ini untuk kita naruh file-file media kita nanti ya. pwd saya taruh di copy, saya taruh di sini ya, paste di sini. Lalu storage. Nah, kayak gini ya bentukannya. Lalu di sini ada tipe media API. Struct ini. Yang pertama adalah media service tentu aja ya, domain.media service. Lalu ada function new media app fiber app, lalu media service domain.media service. Lalu ada juga out mid ya dari fiber handler. Nah, ini. Lalu di bawahnya ada function untuk ngambil atau nge-create medianya ya, ma media API lalu create ctx fiber ctx lalu error. Kayak gini. Seperti biasa saya akan bikin konteks deadline ya. Wait timeout ada ctx konteks ada 10 detik. Time.second. Tadi for cancel ya. Nah, ini. Lalu yang pertama, ini karena dia akan kita kirim pakai form data ya. Jadi nanti caranya adalah ada file gini, lalu error ini. Nah, ini ctx.form file namanya adalah media mungkin ya. Nanti nama key-nya adalah media. Kalau error kita tinggal kirim aja ya ctx.send status http bad request. Ini boleh kayak gini ya. Lalu di sini ada path, kita akan bikin path-nya. Kita buat dari mungkin file name dulu ya. File name kita ambil dari uid.newString. Nah, ini kita akan tambah dengan file.filename ya. Jadi original of name-nya beserta ekstensinya ya. Lalu ada path yang paling baru, kita ambil dari config mungkin ya di sini. Ada cnf config. Ini boleh juga ya taruh di config di sini. cnf config. Nah, kayak gini. Jadi di sini ada ma, jadi ada file path. Nah, ini adalah file path ya, beda sama tadi kan path doang ya, ini file path. Kita akan join antara ma.conf.storage.path base path. Kita akan join dengan file name ya, kayak gini. Lalu di sini kita akan simpan di ctx.save file. Dari file ini kita akan simpan ke path. Nah, kayak gini jadinya ya. Jadi kalau error tidak sama dengan nil, ini kita kembalikan saja errornya dengan status http internal server error. Lalu JSON-nya kita ambil. Nah, ini di to.create response error. Errornya dari sini. Nah, sip. Nah, path-nya kan udah kita buat ya. Lalu tinggal kita buat saja di sini. Ada dari ma.mediaservice.create ya. C. Lalu di to.create media request kayak gini. Nah, ini. Lalu path-nya kita ambil dari path ini. Nah, sip. Harusnya path-nya bukan dari sini ya. Path-nya kita ambil dari file name ya. Nah, ini. Sip. Karena kita kan nggak ada tambahan lagi. Ini kan ada base path ya. Yang punya kita, yang base. Ini adalah file name-nya. Oke, lalu ada responnya kayak gini. Kalau dia error samain aja ya di sini. Nah, kalau dia sukses ctx status http created. Lalu respon JSON-nya adalah create respon. Sukses ya. Dengan res kayak gini. Sip. Tinggal kita pergi ke atas, tinggal kita bikin app.post ya untuk media. Nah, ini out mid, lalu media service ini kita ambil dari ma ini media API cnf lalu media service. Tinggal ma
create. Sip. Lalu nanti kita kan perlu nyimpan, habis itu kita perlu ini ya, ngambil datanya kan dari server kita kan. Nanti kita bisa pakai yang namanya app.static ya. Nah ini media. Jadi nanti ada media static. Kita ambil dari cnf.server, bukan dari storage path ya. Nah ini dari sini. Oke, sip, mantap. Karena ini URL-nya media ya, nanti tinggal di join aja. Jadi kalau di sini kan kita mulai dari media ya nih. Media, baru kita concat dengan path-nya yang tadi ya. Harusnya bisa. Lalu kita pergi ke main.go, kita inisiasi semuanya. Tadi ada media repository tentu aja. Repository, new media, db connection. Lalu ada service-nya, ada media service. Ambil dari service new media service ya. New media. Lalu ada config, kita akan taruh cnf ya. Lalu media repository. Sip. Lalu di api.new media app ada config, ada media service, lalu ada jwt middleware. Sip. Oke, ini harusnya udah bisa kita jalanin, tapi sebelum itu karena ada perubahan tadi ya di dalam internal API book ini, kita akan ubah untuk yang create ya. Jadi create ini kita akan ubah. Jadi di sini di create kita tambahkan namanya adalah cover ID ya. Nah, cover ID string aja, nggak harus diisi ya. Jadi di sini ada cover ID. Nah, kayak gini aja. Jadi nanti ketika dia create, nah ini di create service. Nah, nih di sini pertama kita akan melakukan kayak gini ya. Jadi ada cover ya, cover ID gini. SQL null string gini, validnya adalah false gini, lalu stringnya diambil dari request.coverID. Nah, ini kan masih false ya. Jadi kita cek aja di sini adalah apakah request cover ID ini tidak sama dengan empty string. Kalau dia tidak sama dengan empty string, berarti validnya jadi true. Nah, kayak gini. Jadi gampang ya. Cover ID ini tinggal taruh aja di sini, cover ID. Ah, sip. Lalu untuk yang update juga sama aja ya, kayak gini. Tinggal nanti di copy aja ya, kalau ada dan nggak ada, kayak gini. Nah, sip. Kita tambahkan yang untuk update, ada cover ID ya, tambahkan di sini. Nah, ini. Oke, sip, mantap ya. Untuk cover ID kita taruh di persisted.coverid. Kayak gini. Oke, harusnya ya. Lalu udah, tinggal kita coba jalanin aja. Go run main.go. Oke, ini sudah jalan. Kita pergi ke Postman kita ya. Kita buat di sini bentar. Kita buatkan di sini http localhost 9000 lalu media. Saya coba simpan ya. Media create. Oke, lalu authorization-nya kita pakai bearer token. Nanti bodinya adalah form data ya, dengan metode post. Tapi sebelum itu kita login dulu ya, login dulu. Kita send, kita ambil tokennya, kita balik ke media create, kita taruh di authorization ya. Simpan ini. Bodinya ada media tadi ya. Tipenya adalah file. Saya coba upload ya. Nah, ini saya ambil dari lokal mesin saya. Saya coba send. Nah, dapat ya. Ada ID-nya ya, ada ID-nya. Lalu ada path-nya ya ke sini. Nah, kita perlu cek nih apakah URL jalan atau enggak ya. Kita coba buka di website kita, di web browser maksud saya. Nah, kebuka ya. Jadi media type ini udah berjalan. Nah, berarti nanti tinggal ID ini kita copy ya, kita pakai ketika create buku ya. Jadi di dalam buku ini saya belum ada berarti ya untuk buat buku. http localhost 9000 books gini. Metodenya adalah post. Saya taruh di sini adalah books create. Ada bearer token. Lalu
row kayak biasa ya. Di sini ada ID, bukan ID ya, harusnya adalah title Atomic Habit. Lalu ada ISBN ya. Gini aja, ngacal aja ya. Lalu ada description. Ini the power of atomic habit. Nah, lalu ada cover ID ya. Kita taruh di sini. Nah, jadi kalau kita coba send, create nih, apakah ke create? Oke, ke create ya. Sekarang kita coba lihat di DB kita, di books gini. Nah, cover ID-nya sekarang keisi ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita pergi ke books all, dia belum ada harusnya linknya ya. Ntar URL-nya perlu token, kita coba copy di sini. Autentikasi kita tokennya ya. Nah, ini. Coba send. Nah, ini belum ada ya cover URL-nya. Berarti tinggal kita buatkan saja di sini. Jadi di dalam DTO ada book data ya, book data. Taruh nih di book data ini ada yang namanya cover ya, string JSON. Cover ini adalah cover URL. Ini URL. Jadi cover URL. Sip. Jadi yang akan kita update adalah di dalam internal, lalu service, lalu book. Nah, ini. Kita akan ubah yang ada di show ini ya, show dan index. Kita perlu yang namanya media repository, domain.media repository. Lalu di bawah sini ada media repository, lalu domain.media repository ya. Ini juga sama. Ini juga sama gini. Lalu di sini di index ini kita akan cari berdasarkan cover IDs ya. Jadi di sini ada yang namanya cover ID. Nah, ini kita coba make of string gini aja. Lalu kita akan looping v ini range of result if v.cover ID itu adalah valid ya, artinya memang cover ID ini bisa berjalan ya. Tinggal kita append aja cover ID, ambil dari cover ID ya, string kayak gini. Lalu kita akan coba taruh di sini cover gini, make a map of string gini. Lalu isinya adalah string ya, string dari path-nya. Tinggal kita coba lihat apakah cover ID ini lebih dari 0 ya. Lalu cover DB ya, gini. Saya nggak mau nangkap errornya ya, jadi tinggal kita cari aja b.media repository, find by IDs ya, ctx, lalu cover ID. Nah, tinggal kita looping aja v range of cover DB. Nah, ini tinggal kita ambil ya covers ini v.id. Nah, kita akan isi dengan URL-nya ya. Jadi cara bikin URL itu adalah path tadi ya, path join. Kita join antara b.config ya harusnya. Jadi di sini ada tambahkan lagi cnf ya, config.config. Jadi cnf config. Saya tuh nggak mau naruh config di belakang ya. Saya tuh pengen naruh confignya itu di depan pastinya aja ya. b.cnf.server.asset ya kayak gini. Lalu kita join dengan v.path. Nah, harusnya bisa nih. Oke, jadi di sini tinggal kita bilang aja ada yang namanya cover URL ya. Nah, ini adalah sebuah string ya. Jadi di sini ada var string gini. Nah, ini string. Jadi nantinya ada value dengan axis of covers gini, v.cover ID string gini, lalu ada datanya cover URL ini kita isi dengan v2. Sip. Cover URL kita isi dengan cover URL kayak gini. Sip. Oke, lalu kita melakukan hal yang sama dengan show ya. Jadi ketika show ini kita pakai hal yang sama. Jadi ada yang namanya cover gini. Saya pakai begini aja, b.book media repository find by ID kayak gini. Lalu ada ctx
Lalu datanya kita pakai yang cover ID ini, string. Nah, jadi kita lakukan pengecekan dulu ya, data.coverID ini apakah valid ya. Kalau valid ya udah kayak gini aja. Nah, lalu di sini ada yang namanya var cover URL gini, string. Sip. Jadi caranya adalah kita cek aja ya, cover ini path-nya apakah tidak sama dengan empty ya. Lalu kita copy aja yang di sini ya. Nah, yang di sini kita copy aja nih, path join gitu. Nah, isi dengan yang path tadi. Cover path. Oke. Lalu cover URL kayak begini dah. Sip. Lalu cover URL ini kita taruh di sini. Oke. Lalu kita coba rerun ya. Kita coba jalanin ulang. Oh iya, kita belum inisiasi yang lain ya. Ini ada config ya, cnf gini. Lalu ada book stock, oke. Lalu ada yang terakhir adalah media ya, media repository. Yang bawah itu nggak perlu, coba tinggal kita jalanin ulang ya. Oke, sekarang kita coba buka Postman kita ya. Di sini coba send. Perlu token berarti memang perlu login lagi. Copy aja. Lalu kita pergi ke book. Coba send. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang Atomic Habit ini sudah ada ya URL-nya. Jadi bisa ada sekarang. Jadi kalau misalnya kita coba pergi ke show, harusnya behavior-nya adalah sama ya. Nah, ini. Taruh di sini. Books gini, kayak begini, lalu pakainya bearer token. Tiga coba send. Nah, sekarang jalan ya. Jadi sekarang buku kita sudah punya covernya.